总有击败敌人的一间，为你夜幻借无声，与太多人相连，气长气道不小。我这是怎么了？和天角椅的安全有。不行，长。不怕王家报复吗？要杀服！这人难道是至尊境？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-241. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihou bersama dengan lainnya ingin mendapatkan warisan utama dari kota harta karun abadi tersebut, yang penjaga kota memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan harta karun sejati dengan mereka pertama harus melewati ujian pengangkatan tungku, yang tungku tersebut merupakan harta senjata dari ras semut, dan singkatnya dalam ujian tersebut hanya Xiao saja yang mampu mengangkat tungku itu, yang membuat hanya Xiao saja yang berkesempatan untuk mendapatkan warisan utama, yaitu sebuah gulungan tubuh tak terhancurkan, yaitu sebuah teknik warisan dari semut bertanduk. Setelahnya juga Shihou mengambil harta dari bunga teratai jiwa, dan setelahnya pun Shihou bersama dengan semut bertanduk mereka masuk ke dalam sarang semut bertanduk untuk mendapatkan gulungan tubuh tak terhancurkan, yang singkatnya pun mereka berada di lokasi dari bangkai ayahnya semut bertanduk, yaitu Raja Semut Bertanduk, yang di sana mereka pun mendapatkan penglihatan jejak jiwa dari Raja Semut Bertanduk, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kisah masa lalu dari sang Raja Semut Bertanduk, yang di sana tampak sang Raja Semut Bertanduk telah berada di kondisi luka parah akibat pertempuran yang dahsyat, dan juga pada saat ini semua keturunan dari Semut Bertanduk telah dihabisi akibat peperangan melawan dunia asing, yang di sini sekarang hanya tersisa dari sang Raja Semut Bertanduk dan juga satu anaknya saja. Dan di sini sang Raja Semut Bertanduk berniat untuk mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan anaknya dan juga memberikan kekuatan warisan dari darahnya kepada sang anak, yang singkatnya pengorbanan dilakukan oleh sang ayah dengan ia menyerahkan energi kekuatannya kepada anaknya, yang membuat sang Raja Semut Bertanduk ia tewas, tetapi sang anak memiliki potensi besar untuk mendapatkan kekuatan dari ayahnya. Dan juga sang Raja Semut Bertanduk berharap anaknya akan bisa untuk menemukan gulungan dari tubuh tak terhancurkan untuk bisa menyempurnakan teknik tersebut. Dan setelahnya diperlihatkan dengan sang Raja Semut Bertanduk yang berhadapan dengan Shihou, yang di sana sang Raja Semut Bertanduk memberitahu bahwasannya ia sangat khawatir kepada putranya, bahkan ia sempat untuk melihat masa depan, untuk melihat kondisi putranya di masa depan, yang pada saat itu menghadapi sebuah situasi peperangan dahsyat. Dan dalam penglihatannya juga sang Raja Semut Bertanduk melihat adanya Shihou. Hal itu membuat Shihou penasaran dan bertanya kepada sang Raja Semut Bertanduk apa yang ia lihat. Sang Raja Semut Bertanduk memberikan penglihatannya kepada Shihou mengenai kejadian di masa lalu, yang pada saat itu Shihou melihat pertempuran dahsyat terjadi. Dan di sana Shihou melihat salah satu lawan dari sang Raja Semut Bertanduk, yang ternyata lawan tersebut merupakan sosok misterius yang pernah Shihou temui waktu berada di Sungai Waktu, yang pada saat itu juga Shihou pertama kali bertemu dengan Ruthless Emperor. Di sana Shihou dibuat kaget karena ternyata musuh dari sang Raja Semut Bertanduk merupakan musuh yang sangat kuat sejajar dengan kekuatan dewa. Dan juga di penglihatan tersebut terlihat adanya dua musuh lainnya yang sejajar dengan kekuatan pria misterius di Sungai Waktu, tetapi sayangnya dua musuh lainnya tidak bisa terlalu dilihat oleh Shihou, tetapi kedua musuh lainnya tersebut memiliki kekuatan yang juga kuat seperti sang orang misterius, yaitu Raja Dewa Kuno waktu Shihou menemuinya di Sungai Waktu. Dan juga ketiga musuh itu merupakan musuh yang masih hidup, yang artinya di masa depan nanti Shihou juga akan menghadapi ketiga musuh yang sama dengan sang Raja Semut Bertanduk
bertanduk. Sang Raja Semut Bertanduk juga menjelaskan sebenarnya pada pertempuran itu 10 kekuatan dari pihak mereka juga memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Abadi. Tetapi dalam pertempuran tersebut kekuatan dari dunia asing lebih menakutkan dengan adanya satu sosok yang paling kuat yang disebut sebagai sang penembak yang kekuatannya diakui sebagai kekuatan utama dari dunia asing. Dan dalam penglihatan di masa depan juga sang Raja Semut Bertanduk melihat bahwasannya putranya bersama dengan Shihao akan bertarung di sana. Hal ini pun membuat Shihao penasaran dan bertanya kepada sang Raja Semut Bertanduk bagaimana hasil dari pertempuran itu. Sang Raja Semut Bertanduk menjawab hasilnya misterius, tetapi yang ia lihat ia hanya bisa melihat Shihao yang berjuang sendirian menghadapi pertempuran itu. Semua pasukan yang berada di sampingnya Shihao sudah lenyap dalam pertempuran itu dan Shihao hanya sendirian menghadapi pertempuran itu yang sangat lama dan juga sangat mengerikan. 总有击败敌人的夜间，为你夜幻借无声，与太多人相连。 Dan di sana juga Xiao diperlihatkan pemandangan di masa depan nanti yang hanya dirinya saja yang berdiri sendiri. Dan sang Raja Semut Bertanduk bertanya kepada Xiao apakah Xiao siap untuk menghadapi masa depannya. Xiao tanpa takut menjawab dirinya siap untuk menghadapi pertempuran itu. Dan setelahnya sang Raja Semut Bertanduk ia pun mendukung Xiao, yaitu dengan ia memberitahu lokasi dari keberadaan gulungan tubuh tak terhancurkan. Dan juga sang Raja Semut Bertanduk memberitahu bahwasanya gulungan tubuh tak terhancurkan yang dulunya pernah ia pelajari merupakan gulungan yang tidak lengkap yang mengakibatkan tubuh dari sang Raja Semut Bertanduk tidak memiliki potensi penuh dari teknik tubuh tak terhancurkan yang mengakibat dirinya juga tewas pada pertempuran itu. Tetapi sang Raja Semut Bertanduk menyuruh kepada Shihao untuk mendaki sebuah gunung abadi yang berada di wilayah dari hutan batu dan menyuruh kepada Shihao untuk bisa mencari gulungan lengkap dari tubuh tak terhancurkan. Dan BTW untuk versi Donghuanya gulungan tubuh tak terhancurkan ini disebut dengan Sutra Abadi dan untuk versi novel disebut dengan tubuh tak terhancurkan. Tetapi intinya kedua teknik ini memiliki manfaat yang sama, yaitu untuk membuat tubuh fisik menjadi tak terhancurkan. Dan setelah Shihao mendapatkan informasi itu, Shihao pun berpisah dengan sang Raja Semut Bertanduk. Tetapi di saat itu putra dari sang Raja Semut Bertanduk tampak ia sekarang kehilangan kontrol akibat kekuatan warisan dari daya ayahnya yang bangkit, membuat Semut Bertanduk itu mengamuk dengan kekuatan yang dahsyat. Shihao pun mencoba untuk menenangkan dari Semut Bertanduk tersebut dengan ia menyerang Semut Bertanduk itu. 气长气到不行。 Yang sampai pada akhirnya membuat sang Semut Bertanduk kembali tersadarkan diri. Dan di sana Shihao pun memberikan tawaran kepada Semut Bertanduk untuk melakukan petualangan bersama dengan dirinya. Semut Bertanduk mencurigai Shihao dan menganggap Shihao sebagai penipu. Shihao pun merespon dengan ia tidak peduli dengan Semut Bertanduk dan jika pun Semut Bertanduk tidak mau ikut maka Shihao juga tidak akan rugi karena dirinya yang ingin mencari gulungan tubuh tak terhancurkan. Mendengar hal tersebut pun membuat Semut Bertanduk berubah pikiran dan langsung setuju untuk ikut bersama Shihao untuk melakukan petualangan bersama. Dan setelahnya juga Shihao berpisah dengan Raja Semut Bertanduk yang di sana Shihao bertanya kepada sang Raja Semut Bertanduk apakah ia tidak ingin untuk melakukan perpisahan dengan putranya. Sang Raja Semut Bertanduk menjawab hal itu tidak perlu karena nanti hanya akan menimbulkan kesedihan kepada putranya dan hal itu hanya akan untuk mengurangi ketajaman dari kedisiplinan putranya. Dan setelahnya pun jejak jiwa dari sang Raja Semut Bertanduk ia menghilang. 被长老死守不放，谁都别想。 Dan setelahnya Shihao bersama dengan Semut Bertanduk mereka keluar dari ruangan gua abadi dan kembali ke wilayah akademinya. Tetapi setelah Shihao keluar dari sana, para penetua dari Akademi Abadi dan juga Akademi Suci mereka kaget karena melihat adanya Semut Bertanduk di bahunya Shihao. Kedua penetua itu langsung menghampiri Shihao bertanya kepada Shihao mengenai semut tersebut, bertanya apakah semut itu merupakan semut bertanduk surgawi. Tetapi di sini sang Semut Bertanduk ia salah paham dan menganggap kedua penetua ini menghormati dirinya dan sang Semut Bertanduk ia tidak ingin direpotkan oleh kedua penetua ini dan ia pun beralasan kalau dirinya ingin pergi bersama dengan Shihao. Yang di sini sang Semut Bertanduk menghina Shihao sebagai tunggangannya. Hal itu seketika membuat Shihao menjadi kaget atas penghinaan dari Semut Bertanduk. Tetapi setelahnya penetua Akademi Suci dan juga penetua Akademi Abadi mereka langsung memberikan tawaran kepada Shihao untuk bergabung dengan akademi mereka masing-masing. 放屁！你肉身强大，也不愿
Tetapi Shihou menolak kedua tawaran tersebut. Tetapi kedua penetua itu masih belum menyerah, dan di sini mereka justru saling berdebat untuk membiarkan akademi mereka masing-masing dapat mengangkat Shihou menjadi murid akademi mereka. Tetapi sebenarnya Shihou telah menolak mereka dari awal, dan setelahnya Shihou bersama dengan semut bertanduk pergi meninggalkan kedua penetua itu. Tetapi setelahnya adanya penetua lainnya dari penetua keluarga Wang yang bernama Wang Manglong yang datang langsung merendahkan Shihou dengan menyebut Shihou sebagai mantan budak keluarga Wang dan menyuruh kepada Shihou untuk patuh kembali kepada keluarga Wang serta menyerahkan semut bertanduk itu kepada keluarga Wang. Dan setelahnya juga adanya Yuan Qing yang dimana Yuan Qing ini merupakan musuhnya Shihou pada pertama kali Shihou masuk ke akademi, yang waktu itu Shihou malah dijebolkan masuk ke dalam penjara, yang di sana Yuan Qing juga menyuruh kepada Shihou untuk menyerahkan semut tersebut kepada Akademi Abadi. Dan setelahnya juga adanya klan angin dengan adanya penetua perwakilan dari klan angin, yaitu penetua Feng. Menyarankan kepada Shihou untuk menyerahkan juga semut bertanduk itu kepada klan angin mereka. Tetapi jika kalian lupa dengan ketiga orang ini, intinya ketiga orang ini memiliki asal-usul yang merupakan musuhnya Shihou. Jadi mereka bertiga tidak memiliki hubungannya baik dengan Shihou. Dan di sana Shihou sadar kalau mereka berniat untuk merebut semut bertanduk secara paksa, yaitu melakukan pertarungan sampai menghabisi Shihou. Tetapi Shihou sama sekali tidak takut, ia langsung mempersiapkan pertarungan dengan mengeluarkan aura kekuatannya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya retakan dimensi yang muncul. Yang dari dimensi tersebut muncul Kaisar Su, yang dimana Kaisar ini merupakan ayah dari Yao Yuan. Di sana Kaisar Su ia membela Shihou dengan mengatakan bahwasannya ketiga pihak yang ingin merebut semut bertanduk dari tangan Shihou merupakan orang-orang yang tidak layak. Tetapi setelahnya semua pihak yang mengincar semut bertanduk itu mereka langsung bergerak mengepung Shihou untuk merebut semut bertanduk. Yang di sana juga Kaisar Shu yang berniat untuk menyelamatkan Shihou langsung ditahan oleh kedua penetua Akademi Suci dan juga Akademi Abadi. Kaisar Shu pun bertanya kepada kedua penetua ini kenapa mereka berdua sangat menginginkan semut bertanduk itu. Kedua penetua menjawab bahwasannya semut bertanduk itu kandungan dari esensi darahnya sangat penting, yaitu untuk bisa meningkatkan tubuh fisik, dan mereka menganggap untuk bisa mendapatkan semut bertanduk dengan menghadapi Shihou merupakan sesuatu hal yang layak untuk dicoba. Tetapi di saat pengepungan tersebut, untungnya ada penetua Meng yang muncul yang langsung menyelamatkan Shihou dengan menghempaskan semua orang yang mengepung Shihou. Sambil penetua Meng marah kepada semua orang karena mereka berani untuk mengganggu murid dari Akademi Tianzhen-nya. Dan di sana juga penetua Meng menyambut kedatangan dari Kaisar Su. Jadi di sini pihak yang baik hanya penetua Meng dan juga Kaisar Su ini. Setelah kedatangan dari penetua Meng, semua pihak lainnya yang sebelumnya ingin mengganggu Shihou, mereka semua jadi tidak berani untuk mengganggu Shihou. Tetapi di sana anggota keluarga Wang yaitu Wang Manglou tetap mencoba untuk merendahkan Shihou karena Shihou yang merupakan mantan budak keluarga Wang. Shihou yang mendengar hal itu marah dan berniat untuk menghajar Wang. Tetapi di saat itu Kaisar Su menahan Shihou dan Kaisar Su meminta izin kepada Shihou untuk membiarkan dirinya yang menjadi perwakilan Shihou, yang setelahnya pun Kaisar Su menghajar Wang dengan sangat keras yang sampai membuat ia terpental. Dan di sana juga Kaisar Su yang mengagumi Shihou menganggap Shihou merupakan generasi muda yang sangat berbakat, dan di versi novelnya sendiri Kaisar Suan ia ingin untuk menjodohkan Shihou dengan Yao Yue. Dan setelahnya kita langsung berpindah tempat dengan Shihou bersama dengan semut bertanduk yang telah pergi dari situasi mendesak sebelumnya, dengan mereka kali ini akan menuju ke lokasi dari letaknya gulungan tubuh tak terhancurkan. Dengan juga penetua Meng telah memberikan sebuah cincin kepada Shihou yang dikatakan cincin itu kemungkinan akan berguna bagi Shihou untuk di masa depan nanti. Tetapi setelahnya cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shihou bersama dengan semut bertanduk melusuri wilayah bawah untuk mencari
mencari gulungan dari tubuh tak terhancurkan dengan mereka menaiki sebuah kapal yang kapal itu memiliki misteri karena kapal itu yang bisa mengeluarkan darah, dan di sana juga tanpa semut bertanduk mencoba untuk mengeser darah di sana dengan tungkunya untuk bisa mencari informasi dari kapal tersebut. Tetapi di tengah perjalanan mereka nantinya malah akan kesasar karena mereka yang terbawa oleh sebuah arus vortex, yang arus tersebut mengandung ruang dan juga waktu yang pada akhirnya membuat Xiao terjebak dalam sebuah teleportasi ruang dan waktu. Dan di sana pun Xiao bertemu kembali dengan Ruthless Emperor, dan lagi-lagi pada pertempuran ini nantinya Ruthless Emperor hanya mengatakan bahwasannya pertemuan mereka berada di waktu yang salah karena Ruthless Emperor ingin bertemu dengan Xiao yang lebih kuat, tetapi ternyata Ruthless Emperor malah salah masuk timeline. Dan setelahnya Xiao akan dikembalikan ke dalam perjalanannya dan melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi dari gulungan tubuh tak terhancurkan. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 总有击败敌人的夜间，为你夜幻解无声，与太多人相连。气长气倒不小。